Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Jadi di sini di konten belajar naik kelas saya mau ngebahas beasiswa Indonesia Bangkit part yang terakhir, segmen yang terakhir untuk meluruskan semuanya dari awal sampai akhir, bagaimana pendaftaran akun, terus bagaimana untuk memilih jurusannya, terus kendala-kendalanya, dan mungkin nanti saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang kadangkala saya tidak merespon gitu. Jadi tidak semuanya yang komentar saya respon. Mungkin ada jawaban yang sudah saya jawab di pertanyaan yang paling bawah seperti itu teman-teman. Dan FYI, untuk pendaftaran beasiswa Indonesia Bangkit ini kurang lebih tinggal berapa hari sekarang, 27, 4 hari lagi teman-teman. Kalian nggak salah dengar, pendaftaran beasiswa Indonesia Bangkit tahun 2025 cuma 4 hari lagi. So kesempatan kali ini jangan disia-siain, oke, biar nggak terlalu lama, langsung aja. Pertama kita mau ngebahas review dulu dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah di kolom komentar. Oke teman-teman, so kita mau review sedikit dari beberapa pertanyaan yang saya ambil. Mungkin ya ada 5 pertanyaan yang saya tulis di sini, dan mungkin itu permasalahan-permasalahan yang sering ditanyakan itu di kolom komentar. Mungkin langsung aja. Pertama di sini dari Kak Abdurrahman Al-Ghazi ya, 27 menit yang lalu. Kak, kan di persyaratan itu katanya di bawah naungan Kementerian Agama atau pondok pesantren. Berarti gimana dengan orang yang lulusan SMA negeri? Jadi teman-teman, sebelum saya menjawab ini. Jadi pada sesi segmen ini, video ini, saya mau memberikan gambaran juga untuk mendaftar secara sampai finalnya gitu teman-teman. Karena kan saya juga daftarnya bertahap tuh. Pada part pertama saya baru mendaftar akunnya, terus mengisi profilnya. Terus yang part kedua, apa aja sih yang perlu diperhatikan kayak gitu ya. Yang kalau misalkan kita lulus kayak gimana gitu. Yang yang ketiganya ini saya mau ngebahas untuk mendaftarnya itu sampai akhir, sampai ya udah final aja kayak gitu teman-teman. Nah, terus juga selain itu saya juga mau memberikan informasi terkait jurusan-jurusan yang ada di BIB ini gitu. Jurusannya apa, tingkat S1, S2, S3, terus ada PBSB, terus non degree dan lain-lainnya. Itu nanti saya kasih linknya untuk daftar universitas dan jurusan-jurusan yang menerimanya. So jadi teman-teman nggak bisa misalkan literally mau ikut jurusan, misalkan saya perbankan syariah nih, mau masuk S2-nya ekonomi syariah di UIN Bandung. Nah, yang saya tahu kirain tuh ada di UIN Bandung, tetapinya nggak ada gitu. Karena kita harus melihat dulu daftar-daftar jurusan yang ada terdaftar di universitasnya kayak gitu teman-teman. Nanti ya. Oke, untuk sekarang kita mau jawab dulu dari Kak Abdurrahman di sini. Jadi Kak, untuk di dalam naungan Kementerian Agama atau pondok pesantren ini, jadi sebenarnya ya kita tidak dipatok beratkan atau tidak dititik beratkan untuk harus dari Kementerian Agama. Jadi kita bisa dari lulusan SMA negeri gitu ya. Jadi asal kakak bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada. Contohnya kalau misalkan dari SMA mau ke S1 nih, TOEFL-nya, sertifikatnya dan lain-lainnya kayak gitu, itu harus dibaca lagi Kak gitu ya. Nah, terus kalau misalkan karena gini ya, sebelum itu. Nah, karena kalau misalkan itu di daftar jurusannya itu ada universitas-universitas yang enggak di bawah naungan agama. Contohnya kayak yang di luar PTKIN tuh kayak UGM yang saya baca tuh ya. UGM, terus ada UI, terus ada universitas luar negeri lainnya, itu banyak banget. So, itu pertanyaan pertama. Oke. Yang kedua, muncul data sesudah terkirim. Nah, Kak, semisal data kita benar-benar terkirim tuh munculnya kayak gimana? Nah, untuk sementara ini saya juga tanda apakah itu sudah terkirim atau tidaknya, itu kan kalau profil kita ngisinya udah profil sudah terkirim, sudah ada yang hijau tuh di atasnya kan. Nah,
Nah, itu salah satu contoh buat, oh udah terkirim berarti. Nah, untuk memastikan itu apakah kita udah submitnya itu benar-benar sudah final itu nggak tahu, karena tidak ada verifikasi email juga ke saya juga gitu kan. Jadi I don't know gitu. Tapi nggak tahu nih kalau pas sudah daftar sampai akhir ini apakah ada verifikasi ke email atau gimana gitu ya. Nah, terus yang ketiga, masalah login apa nih? Karena nicknya. Nah, ini mungkin yang jadi problem yang memang apa ya? Ditakutkan ya guys sama pendaftar-pendaftar kita semuanya gitu ya. Apalagi kan kita belum daftar sama sekali tiba-tiba udah apa? Udah namanya udah terdaftar padahal kita belum daftar kayak gitu. Nah, ini teman-teman bisa mengatasinya melewati dari maaf ya, bentar. Melewati dari pertanyaan apa menghubungi mohon maaf menghubungi dari portal ataupun hubungi kami itu yang ada di pendaftaran itu ya. Nah, hubungi kaminya Kak gitu Kak ya. Nah, terus kalau misalkan yang apa namanya udah dihubungi, nah itu biasanya nanti ada apa namanya ya sudah diatasinya mungkin ya 7 hari gitu atau berapa hari nggak tahu. Jadi nggak fast respon tuh kayak teman saya juga ada seperti itu, cuman ya masalahnya gitu nggak fast respon kayak gitu ya. Dicoba aja. Jadi Kakak menghubungi aja kan, misalkan saya nicknya udah terdaftar padahal saya belum daftar dengan bukti-buktinya kayak gitu ya kayak. Nah, itu udah dijawab sama saya sama komentar paling bawah kalau nggak salah ada tuh yang bertanya seperti itu. Oke. Terus yang selanjutnya bagian sosial media tidak bisa diakses. Nah, oke Kak. Untuk sosial media yang tidak bisa diakses itu biasanya karena linknya Kak. Contohnya ya, contohnya nih, kayak misalkan apa namanya di bawahnya itu ada formatnya ya. Formatnya itu https www instagram slash .com namanya gitu ya slash terus nama kalian gitu nicknamenya. Nah, terus nggak pakai slash lagi. Nah, itu kemarin juga saya ini kenapa sih nggak bisa gitu padahal ini udah bener pas saya cek emang pas kita copy paste ke Chrome-nya itu ya deteksi cuman karena format yang berada di aturannya itu nggak ada slash-nya ya itu sekecil apapun itu yang nggak bisa untuk disubmitnya gitu Kak seperti itu Kak Burhanuddin ya oke seperti itu. Nah terus yang selanjutnya ini ada pertanyaan dari wajib isi, ntar ya, paspornya. Nah, jadi pertanyaan mungkin sering dilontarkan sama teman-teman ya, paspornya itu paspor gimana sih itu kan padahal kita udah ngisi paspor, padahal kita belum punya paspor apakah wajib isi. Nah, di situ tuh ada tanda yang merah tuh ya, ada tanda bintang merah itu berarti wajib isi, kalau nggak ada berarti nggak wajib isi. Nah, pas waktu saya daftar di itu juga nggak ada namanya tanda wajib isinya karena itu tidak wajib itu paspor mah gitu ya. Mungkin at least kalau misalkan Kakak mau daftarnya ke luar negeri itu wajib ada paspornya gitu ya. Maybe gitu ya. Aku juga kurang memahami hal kayak gitu. Terus lomba-lombanya juga kalau misalkan Kakak punya prestasi-prestasi yang sekecil apapun itu masukin aja karena itu bisa menjadi data pendukung buat kita kayak gitu Kak. Oke, the last nih dari pertanyaan Kak Auna Lestari ya Kak. Assalamualaikum Bang, mau tanya untuk surat-surat rekomendasi esai dan juga proposal disertasi itu di mana kita masukkan ya mohon pencerahannya Bang, terima kasih. Nah oke, itu untuk lain-lainnya, data-datanya kan itu baru part 2 ya kayak Ibu mohon maaf. Nah itu jadi Ibu bisa apa namanya submit di bagian nanti part 3-nya nih. Saya mau ngasih tutorialnya untuk pendaftaran sampai akhirnya. Nah gitu, kayak esai dan lain-lainnya. Oke. Oke, mungkin itu aja sampai review komentar-komentar teman-teman semuanya. Oke, untuk segmen selanjutnya, di sini saya mau menyampaikan beberapa hal-hal penting, gitu, hal-hal penting ketika kita mau mendaftar beasiswa ini. Tidak luput dari hal itu semuanya dari part 1 sampai part 2 ketika teman-teman sudah daftar, sudah mengisi profilnya, jangan lupa untuk mengisinya dengan benar seperti sertifikatnya dan lain-lainnya itu sangat mempengaruhi dan jangan sampai sertifikat prediction. Terus apalagi ya? Terus data-datanya yang valid juga gitu. Jangan sampai ada kesalahan dalam data karena itu bisa menyebabkan hal kecil yang menyebabkan
kita tidak lulus di beasiswa ini. Nauzubillah min dzalik. Dan mudah-mudahan. Oke guys, untuk selanjutnya kita bakal bahas tentang jurusan universitas dan gimana kita cari tahunya. Oke, langsung saja. Nah, teman-teman bisa nyari tahunya itu di link pendaftarannya itu di Kementerian Beasiswa kemenag.go.id. Nah, kalau misalkan udah, nanti langsung ke beasiswa, terus program gelarnya, oke? Program gelarnya, kayak gitu, maaf ya. Program gelarnya, terus yang beasiswa, program gelarnya pencet aja. Nah, nanti tampilan kayak gini. Nah, terus list perguruan tingginya. Nah, kalau udah list perguruan tingginya, nanti ada tuh daftarnya. Gitu. Program studinya mungkin ini masih perbaikan atau belum update gitu ya. Soalnya ini masih Universitas Agama Islam Negeri Kediri atau entah itu dikhususkan gitu buat Universitas Islam Negeri Kediri ini ya. Jadi buat slide ini nih dibuat Kediri doang gitu. Terus daftar jurusannya ini ada banyak ya. Terus ada predikatnya, akreditasinya, unggul dan lain-lain. Kayak gitu jurusannya. Terus yang kedua nih, ada institusinya di sini mungkin institusi yang Islaminya ya. Tapi ini ada Universitas Gadjah Mada. Jadi ini apa perbedaannya saya juga nggak tahu ya. Nah, ini cuma daftar akreditasi PTN-nya aja biar memberitahu informasi bahwa ini tuh unggul, terus gini unggul, yang unggul-unggul aja mungkin ya, baik sekali itu ada satu nyempil. Nah, itu dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, Sumatera Utara, Airlangga, Hasanuddin, Andalas gitu ya, dan lain-lainnya gitu. Nah, terus institusi ini yang ketiga nih. Nah, ini sama aja kayak ada informasi terkait akreditasi universitasnya kayak gitu. Kayak sekolah tinggi profesional manajemen mungkin ini lebih lengkap lagi gitu. Ketika kita misalkan gajah gajah sakti itu ada tuh, gajah tunggal, gajah putih. Terus kita cari Gajah Mada. Mana? Mada. Nah, Universitas Gajah Mada pakai D ya. Nah, itu contohnya kayak gitu. Jadi banyak ini, jadi semua universitas yang ada di dalam naungan BIB ini kayak gitu. Mulai dari Indonesianya dan juga luar negerinya. Nah, oke. Itu kan pembahasan terkait kampus-kampus yang mana gitu. Terus ada yang luar negerinya nih. Luar negeri ini teman-teman disclaimer ada 224 220 220 224 universitas yang ada di daftar beasiswa BIB ini gitu ya, mulai dari Iran, dari berarti daerah pesisiran sana gitu ya, timur, terus juga ada yang Jerman, Norwegia, Jepang dan lain-lainnya gitu, ada yang Asia juga gitu. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat ini universitasnya. Dan untuk jurusannya ketika kita memilih di bidang studi di luar negeri itu bidang studinya all subject, semuanya bisa. Oke, langsung aja kita ke program S1-nya. Nah, S1-nya apa aja gitu. S1-nya apa? Kita cari di sini. Kalau kita misalkan saya mau ke UIN Bandung nih, misalkan UIN Bandung. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Apa aja nih jurusannya tuh yang S1 nih ya. Ada pendidikan bahasa Arab sampai ke pendidikan kimia. Nah, kalau misalkan nggak ada di situ, nggak ada yang tercantum di situ, kita jangan daftar ke situ. Soalnya gini loh, ketika kita mungkin di S2 ya ada motivation letter, S1 juga kalau nggak salah ada. Nah, ini motivation letter ini mungkin ada salah satu formatnya kita mengapa mengambil jurusan itu kan, terus mengapa mengambil universitas tersebut kan. Nah, itu jadi ini salah satu fungsi buat mendaftarnya kayak gitu ya, untuk membuat motivation letternya kayak gitu. Teman-teman gampang kan? Oke, terus yang S2 nih, yang S2 ya. S2 ya, kemarin yang saya salah kaprah tuh ketika saya membuat motivation letter itu saya nggak lihat dulu gitu ya data ataupun list perguruan tinggi dan juga jurusannya. Saya kira ekonomi syariah itu ada di mana ya, di Universitas Islam Negeri Bandung gitu, UNSGD, kirain ada, ya tahunya nggak ada gitu kan. Itu jadi masalah, jadi problem dong. Harusnya
saya mengganti dari motivational letternya, terus studi plan-nya kayak gimana dan lain-lain itu. Jadi karena nggak lihat dari awal, mungkin adanya video ini dan juga tutorial ini teman-teman bisa mengkaji terlebih dahulu untuk membuat motivational letter dan juga studi planning-nya. Terus S3-nya nih, S3-nya ya mungkin nggak terlalu banyak ya, banyak ya. Tuh, banyak di universitas yang ternama gitu. Jadi ini banyak apa namanya yang di luar rumpun agama. Oh iya, FYI teman-teman, ketika memiliki sertifikatnya itu bukan bahasa Inggris atau TOEFL gitu ya, TOEFL yang ITP ataupun Duolingo tes itu, teman-teman itu hanya dipergunakan untuk rumpun agama. Rumpun agama apa aja teman-teman bisa searching aja di Google. Jadi jurusan-jurusan yang ada rumpun agama atau teman-teman bisa nanyain ke Google-nya. Apakah jurusan misalkan ekonomi syariah adalah rumpun agama? Nanti iya betul ini. Gitu. Jadi itu salah satu langkah yang jangan sampai salah teman, oke? Di situ yang satu. Terus ada luar negeri tadi ya. Terus ada PBSB, PBSB juga FYI juga udah dibuka, cuman buat S1 aja jenjangnya tuh, kayak gitu kan ya. Gitu. Terus S1 PJJ. Nah ini terobosan baru dari Kementerian Agama ini, Universitas Islam Negeri Sri Barseno Jati Cirebon ya, tempat alma mater saya di S1-nya Perbankan Syariah. Nah ini baru kemarin itu sih bersebar gitu, itu teman-teman boleh aja gitu ke Cirebon aja gitu. Bagus, dari kampusnya juga banyak dan juga apa namanya ya, fasilitasnya juga bagus juga gitu. Lihat aja akreditasinya unggul gitu, alhamdulillah. Oke kayak gitu teman-teman ya. Oke, kalau misalkan kita sudah bahas tentang jurusan universitas dan bagaimana cara mengakses informasi tersebut, teman-teman sudah beres ya. Oke, kalau misalkan masih ada yang bingung nyarinya di mana, nanti saya sematkan ataupun saya spill di link, sematkan link di deskripsinya. Oke, oke, kayak gitu. Oke teman-teman, the last for this video kita bagaimana untuk mendaftar sampai finalnya. Oke, oke, langsung aja. Sikat. Pertama kita yang kalau belum daftar dulu tuh mumpung 4 hari lagi. Oke, terus masuk, saya cepetin aja, terus karena ada data pribadi ya, langsung ke beasiswa. Kalau misalkan teman-teman belum profilnya, di profilnya gitu, profil. Nah, ini isi nanti diisi semua yang kemarin gitu ya. Nah, kalau udah, langsung saja. Oh my god, ada kesalahan, terjadi kesalahan server. Nah, oke, mungkin panik dikit ya. Ya, langsung di sini ada pilihan-pilihan S1, S2, S3 dalam negeri, luar negeri, degree, S1 PJJ, dan prestasi S1 dalam negeri. Nah, di sini kita ambil yang S2 Bismillah. Lihat lebih banyak lagi. Allahu Akbar. Server lagi ya. Mungkin karena padat itu, makanya dari itu teman-teman ya. Jangan sampai nunggu. Bismillah. Kemarin saya ada gangguan di pas saya pencet daftar sekarang itu ada gangguan di sertifikatnya karena sertifikat saya itu prediction apa ya, bahasanya tuh ya bukan ketentuan gitu kan, ketentuannya di sini ada TOEFL ITP, sedangkan itu bukan TOEFL ITP saya gitu, Duolingo English Test, dan sekarang saya sudah mencantumkan sertifikat kompetensi bahasa Arab. Apakah bisa? Bismillah. Beasiswa ini dikelola oleh LPDP. Sebelum melanjutkan proses pendaftaran, pastikan Anda telah memenuhi semua persyaratan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi melalui nomor HP 0833 atau email media sosial yang berharap kami sukses dalam pendaftaran. Amin. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim, daftar. Aduh, terjadi kesalahan server lagi. Oke, nah, program beasiswa di sini ya. Terus jalur beasiswa kita reguler, kalau LOA itu kan yang udah keterima di kampusnya gitu ya. Terus S2 dalam negeri. Nah, di sini ada perguruan tinggi tujuan 1. Perguruan tingginya saya pertamanya itu di Bismillah Universitas Syarif Negeri Hidayatullah Jakarta. Program studinya Hukum Ekonomi Syariah. Oke. Terus yang keduanya saya milih di mana ya? Di Jogja. Mana ya? Wali Songo Semarang gitu ya. Oh, Sunan Kalijaga, mohon maaf. Sunan Kalijaga, program studinya Ekonomi Syariah.
Terus yang ketiga ini saya di Gunung Jati, walaupun tidak sesuai ya teman-teman ya, pendidikan manajemen pendidikan Islam kayak gitu. Oke, kalau udah langsung aja selanjutnya. Oke, nah sini ringkasan pendaftaran informasi pribadi indikator satu apa nih, prestasi, apa kalau kita klik ada apa, oh dilihat lagi gitu ya kita, mungkin saya tutupin nanti teman-teman, karena data pribadi saya, anggota keluarga, ayah 973, ibu, saudara, sejak menuju fatwa 3010, 12 saudara, saudara, oke. Udah, terus indikator S1 Andrea Marhala Universitas Negeri Sibersyariah Cirebon, unggul akreditasinya akredit baik sekali ekonomi syariah Indonesia keterangan, no. Oke, oke. Terus yang keempat, ini dari daftar prestasinya. Kalau udah, next. Terus aktivitas akademiknya. Di sini pengaruh literasi, ini buat karya ilmiah, terus kegiatan, terus risetnya. Oke. Terus sertifikasi bahasa. Ini Inggris, saya ini prediction ya, sertifikasi bahasa Inggris pusat bahasa PTKIN, prediction negara prediction Cirebon. Oke, close dengan nilai benar. Oke. Pengalaman bekerja saya sebagai mahasiswa ya, Universitas Cirebon, mahasiswa alumni iya. Oke, kalau udah diperiksa selanjutnya aja. Nah, di sini kartu tanda penduduk KTP teman-teman ya, diisi aja nih ya. Nah, kartu tanda penduduk KTP-nya. Oh, di sini udah ada ya, soalnya saya sudah ini. Coba kita lihat. Oke, extra teks dari video, dari oke, udah benar. Oke, sip. Oke, kartu keluarga. Kita jadi verifikasi lagi tuh teman-teman. Kayak takut ada kesalahan lainnya gitu. Nah, oke, udah. Terus ijazah terakhir, saya kan ini tidak ada jadi pakai SKL, kan sini ada keterangan lainnya. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sampai dengan ijazah asli yang bersangkutan diterbitkan. Karena belum ada saya mendaftar dan itu belum ada, ya udah. Nilai rapot transkrip nilai. Nah, ini transkrip nilainya. Oh iya, berarti saya di-upload lagi nggak ya? Bentar ya. Oke, wait a minute. Saya lihat dulu deh. Ini coba lihat. Terbaru. Oke, sudah ya. Oke, sudah kompetensi bahasa. Nah, surat keterangan jasmani rohani. Coba lihat dulu. Oke, udah. Terus surat keterangan bagi pendaftar khusus. Kan tidak ada merahnya, ini nggak wajib nih teman-teman. Surat pernyataan komitmen dan integritas. Nah, di sini saya udah ada suratnya, terus kita masukin aja di dokumen, terus apa namanya, komitmen ya, surat komitmen. Lihat, 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 coba. Bukan, ini contohnya ya. Oke, kalau udah coba kita ini dulu, lihat dulu, takutnya ada kesalahan teman-teman. Wait a minute. Komitmen, terus di sini benar nggak ya? Oke, udah ya, benar ya teman-teman. Terus kita lanjut ke personal statement, motivasi diri. Motivasi diri mana, esai. Motivasi diri dilihat dulu. Oke, dilihat dulu aja. Ekonomi syariah, hukum ekonomi syariah. Oke, kalau udah open aja, maksudnya langsung di submit. Oke, udah. Oh my god, ini banyak yang akses jadi kayak gini teman-teman, gitu ya. Oh, banyak yang akses. So, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih buat kalian semuanya, semangat.
karena ini mungkin langkah awal gerbang kita mencapai cita-cita kita yang kita harapkan untuk membahagiakan orang tua kita, kerabat kita, saudara-saudara kita. Karena dari pendidikan kita dapat meninggikan derajat, dapat meninggikan, mengharumkan nama keluarga kita. Mungkin segitu aja. Terima kasih semuanya yang sudah setia nonton sampai akhir. Kalau misalkan ada pertanyaan ataupun yang lainnya, silahkan ditulis di kolom komentar saja. Mungkin dicukupkan aja ya teman-teman ya. Terima kasih, sehat selalu semuanya, dan juga segala hal yang teman-teman harapkan, kita harapkan semuanya lulus pada sesi pendaftaran ini. Oke, so thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.